student. Good morning, Nino. Good morning, Jessica. Good morning, Jennifer. Good morning, Christabel. Good morning, Jekonia. Good morning, siapa lagi ya? Tania. Lirisa. Good morning, Zai dan Halim. Nah, hari ini adalah hari apa hari ini? Hari Kamis. Oke, hari Kamis tanggal 7 April 2022. Nah, di sesi pertama pelajaran IPA ini kita mau melanjutkan nih materi di akhir semester 2 yaitu mengenai lingkungan sehat. Di buku kamu di halaman 68. Benar ya? Topiknya mengenai lingkungan sehat. Nah, hari Senin kan kita belum tuntas ya mempelajarinya. Jadi kita mau melanjutkan dulu sudah mengenai cara untuk menjaga lingkungan yang sehat. Oke, kita lanjutkan cara menjaga lingkungan sehat. Ya, jadi selain toilet yang bersih, ya, ada lagi nih. Kita juga harus membiasakan menanam tanaman, ya, seperti ini. Belajar menanam tanaman di lingkungan rumah supaya udaranya tetap sejuk dan segar. Oke ya, coba dipanggil dulu. Nino, Nino, halo Nino, Nino listen, Nino, kamu dengar Miss Mira kan Nino? Oke, buka mikrofonnya Nino. Nino, bisa, nak? Nggak bisa buka mikrofon. Oke, baiklah Nino. Mungkin ada teknisi yang harus diperbaiki ya. Oke, baiklah. Miss panggil Christabel Deandra. Christabel Deandra. Christabel. Halo Christabel, bisa buka mikrofon ya Christabel? Christabel Deandra. Halo Christabel. Baik, saya ulangi lagi ya. Saya mau panggil Christabel Deandra. Christabel, mana ini namanya? Christabel Deandra. Silakan buka mikrofonnya, Christabel. Christabel? Yes, Miss. Iya, oke, jadi saya. Silakan, Christabel. Cara terakhir yang bisa dipakai untuk mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat adalah dengan banyak menanam pepohonan dan tumbuhan hijau yang lainnya. Pepohonan dan tumbuhan hijau bisa membuat lingkungan menjadi asri dan nyaman. Tidak hanya itu saja, tanaman juga berfungsi untuk mengatasi polusi udara dan membuat suasana menjadi lebih dingin dan segar. Oke, masih Christabel ya. Nah, jadi pepohonan dan tumbuh-tumbuhan hijau bisa membuat lingkungan menjadi asri dan nyaman. Jadi di rumah ada bunga-bunga, ada pohon-pohon, ada ya. Nah, kira-kira kamu bisa merasakan udara segar nggak di rumah? Iya, jadi kalau musim kemarau, musim panas nggak terlalu gerah ya. Jadi ada pohon yang bisa melindungi rumah kamu. Nah, supaya teduh, supaya asri, supaya hijau ya, dan nyaman di rumah. Oke. Nah, saya juga belajar menanam tanaman di rumah. Nah, ya, segini sih ukuran tanamannya. Kenapa? Tiap hari disiram, supaya dia tinggi dan subur. Oke. Nah, selanjutnya Dean Christabel, coba dampak apabila
Isabel, lanjutkan. Dampak apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Oke, dampak apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Silakan Isabel. Yes, Miss. Isabel. Dampak apabila tinggal di lingkungan yang tidak. Ya, apabila tinggal di lingkungan, lanjut. Oke, masih ini ya, kita sudah off lagi mikrofonnya. Miss ganti Jennifer Odelia. Jennifer Odelia. Ya, Jennifer Odelia. Yes, Miss. Silakan baca ulang, Nak. Dampak apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Ya, yang pertama. Apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat, pertama adalah kamu bisa terserang penyakit kolera. Kemudian, dampak tinggal di lingkungan yang tidak sehat adalah kamu bisa terserang penyakit demam berdarah. lalu dampak tinggal di lingkungan yang tidak sehat berikutnya adalah kamu bisa terserang penyakit kulit seperti gatal-gatal. Selanjutnya, penyakit karena tinggal di lingkungan yang tidak sehat berikutnya adalah terdapat kemungkinan kamu terserang penyakit hepatitis A. Penyakit hepatitis A akan menular melalui lalat yang membawa kuman penyakit dan kemudian hingga pada makanan atau minuman kamu. Iya, terima kasih Jennifer sudah mau baca. Nah, dengarkan lagi. Apabila rumah kita kotor, apa yang terjadi? Tadi sudah disebutkan sama Jennifer ya. Yang pertama, siap-siap saja terserang penyakit kolera, penyakit kulit biasa, ya. Yang kedua, siap-siap saja akan mengalami penyakit terserang penyakit demam berdarah. Berarti di rumah kita kan banyak nyamuk, ya kan? Digigiti nyamuk lama-lama kamu lemas, demam, akhirnya divonis penyakit demam berdarah. Akibat tidak mau bersih-bersih di rumah. Nah, jangan ya. Tapi Miss yakin anak kelas 2A ini adalah anak-anak yang rajin membersihkan rumahnya dan merawat dengan baik. Benar nggak? Di rumah mau bantu-bantu bersih-bersih, misalnya menyapu. Oh bisa ya. Oke, Pak Togi sudah bisa membantu orang tuanya di rumah. Oke, lanjut. Nah, jadi akibat tidak bersih-bersih di rumah, Jekonia, Adira Syifa, kita bisa terserang penyakit apa? Penyakit kulit seperti gatal-gatal. Enggak tahu kenapa merah-merah kulitnya. Nah, ya penyakit kulit ya, karena kurang menjaga kebersihan. Lalu, kalau kita malas membersihkan rumah kita ya, kita akan terserang penyakit hepatitis A. Ya, hepatitis A ini akan menular melalui hewan apa? Lalat. Tahu kan lalat di rumah? Nah, kalau gitu jangan sampai sekelompok lalat masuk ke rumah kita, Jekonia, Adira Asifa. Kenapa? Kalau dia menghinggap makanan kamu, menghinggapi minuman kamu, sudah, kamu tidak membuang bekas lalat tadi, nah kamu minum, kamu makan makanan yang tadi yang sudah kotor,
kamu akan terserang penyakit ini, hepatitis A. Karena lalat membawa kuman penyakit dan kemudian suka menghinggap semua makanan kamu di dapur. Gejalanya demam, lemas, letih, ya bermalas-malas. Akhirnya kamu sakit. Sakit perut sudah pasti. Oke, bisa dipahami? Mulai sekarang harus merawat rumah ya, rumah kamu harus sehat. Lingkungan harus sudah belajar kan? Di buku sudah ada nih. Ciri-ciri lingkungan sehat di halaman 68. Beberapa poinnya sudah dilampirkan. Dan saya tadi sudah menyajikan rinciannya. Sudah paham ya? Oke, baiklah. Di halaman 69. Halaman 69 ya, Nak. Yuk, dibuka lagi bukunya. Mengenai lingkungan rumah. Nah, ya, lingkungan rumah. Saya mau panggil Adera Asifa. Baca dulu yuk, Adera Asifa. 1. Lingkungan rumah. Lihatlah rumahku. Rumahku tampak bersih dan rapi. Lantai rumah disapu setiap hari. Lantai rumah juga dipel. Meja dan kursi dilap hingga bersih. Rumahku memiliki jendela berguna untuk pertukaran udara. Bisa diulang, Nak? Rumahku memiliki jendela. Jendela berguna untuk pertukaran udara. Jendela juga tempat masuk sinar matahari. Kaca jendela rumahku selalu dibersihkan. Sehingga rumahku bersih dan rapi. Aku rajin membersihkan rumah. Ya, thank you ya Adera Asifa. Jadi tadi Adera Asifa dia rajin membersihkan rumah. Coba bentar ya. Kita lihat gambar yang ada di buku masing-masing. Yang ini gambarnya. Ini jujur dulu ya, Miss mau tanya. Apakah kalian membersihkan ruang tamu di rumah? Kemudian dapur? Kemudian kamar tidur? Kemudian ruang makan? Jujur, suka bersih-bersih. Setidaknya saya mengelap meja, mengelap kursi setelah kamu duduk di ruang makan. Nah, jadi ini adalah ruang-ruang yang ada di rumah kita ya. Ruang tamu, dapur, kamar tidur, ruang makan, ini semua sudut rumah harus bersih. Kalau tidak mau ada hewan yang membawa penyakit di rumah, ya jangan sampai kotor. Nah, jadi si Adera Asifa ini dia rajin membersihkan lantai rumahnya dengan cara menyapu, habis itu mengepel. Kemudian dia rumahnya tuh ada jendela seperti ini. Ada jendela, udah jendelanya di rumahnya Adera Asifa. Dia rajin sekali mengelap ventilasinya. Nah, ya, nanti saya kasih tunjuk ya, yang mana ventilasi udara. Nanti ini kasih tunjuk. Coba kita lanjut di halaman 70 dulu. Mau baca lagi kan? Nah, coba dulu Kaiden baca di halaman 70. Kaiden, mikrofonnya buka dulu, Nak. Kaiden, mikrofonnya buka dulu, Kaiden. Yes, Miss. Iya. Silakan Kaiden baca. Lihatlah kamarku. Kamarku selalu bersih. Aku merapikan tempat tidurku setiap bangun tidur. Meja belajarku selalu rapi. Aku meletakkan buku di rak buku. Pakaianku tak
rapi di lemari. Mainanku tidak berantakan. Kamarku juga memiliki jendela. Aku menjaga kebersihan kamarku. Lanjut, Halaman rumahku tampak bersih. Ada banyak tumbuhan hijau di sana. Ayah menanam pohon buah. Ibu menanam tumbuhan berbunga. Rumput di halaman selalu rapi. Daun-daun kering ya. selalu disapu. Lingkungan rumahku bersih. Lingkungan rumahku sehat. Nah, tadi Kaiden sudah membaca sedikit ya. Daerah rumahnya Kaiden itu bersih ya, halamannya nggak ada sampah katanya. Oke, baik. Nah, di halaman 70, nah ini mengenai lingkungan rumah. Nah, sekarang ini sudah menambahkan sedikit tambahan materinya mengenai ciri-ciri rumah sehat dan bersih. Ini ditambahkan ya. Oke, ciri-ciri rumah sehat dan bersih. Kita baca dulu nih keterangannya mengenai apa itu artinya rumah. Nah, ini saya baca sedikit. Kamu menyimak dengan baik ya. Jangan banyak bergerak dulu ya, Zaidan Nathaniel. Tetap tertib. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, fokus ya. Rumah, disimak. Rumah adalah hunian di mana kamu melakukan aktivitas dan juga beristirahat, serta sebagai sumber kenyamanan tempat kamu tinggal bersama keluarga, mama, papa, adik, kakak, benar ya? Iya, jadi harus nyaman itu rumah kamu, karena kamu beristirahat di rumah, ya, berkumpul dengan keluarga, benar ya, Krista Gita, jadi harus nyaman. Jadi, memiliki rumah yang bersih tentu saja sebuah kewajiban atau keharusan ya Jessica. Nah, jadi wajib, harus bersih rumahnya wajib. Kalau nggak bersih kamu mau tinggalnya? Nggak mau, malah takut ada hewan-hewan membawa penyakit. Jadi harus bersih rumahnya dan itu harus wajib. Oke. Jadi ciri-ciri rumah sehat yang pertama adalah apa ciri-cirinya? Oke, kita baca lagi. Ini mau panggil yang PTMT. Siapa yang mau baca? Pak Togi. Oke, maju sayang. Ayo. Baca yang kuat ya. Ya, yang pertama apa? Nah, kita lihat rumahnya tampak bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Setuju? Siapa yang suka seperti ini lingkungannya? Semua dong. Soalnya suka nggak? Suka ya. Jadi kalau soalnya bermain-main juga nyaman kan? Sampah tidak ada. Nah, jadi kita nyaman untuk bermain-main di halaman rumah kita. Nah, selanjutnya ciri-ciri rumah yang sehat dan bersih. Setelah rumah tidak ada sampah, apalagi ya? Yang kedua. Oke, Miss panggil Harvey. Silakan Harvey. Harvey. Ya. Yes, Miss. Baca yang kuat ya, sayang. Ini sampah. Adanya tempat sampah di sekitar rumah. Hal ini agar sampah di rumah bisa langsung dibuang dan tidak berhamburan. Iya, agar rumahnya bersih dari sampah. Jadi setiap rumah wajib ada apa? Ada tempat sampah. Di sana ada nggak tempat sampah? Ada dong. Ya, jadi ini ada warna-warnanya. Kenapa? Biar bisa membedakan sampah kering dengan sampah yang basah. Sampah yang berbahan plastik, berbahan apa lagi? Kaca, nah dibedakan lihat. Jadi nggak sembarang asal buang. Nah,
Ini saya sampahnya daun-daun kering. Oke, warna hijau misalnya. Ini saya sampahnya ada yang berbahan plastik. Warna coklat, begitu. Paham? Karena semua sampah itu nggak bisa kita buang. Bisa kita daur ulang. Ya, Jessica, contohnya saja apa ya benda yang daur ulang? Botol plastik, botol minum aqua. Nah, itu bisa kita pakai lagi loh, Lionel. Udah? Nah, iya kita bersihkan dulu, terus kita buat seperti apa? Tutup kertas atau plastik, kayak misalnya kertas kado, kita hias-hias, misalnya sebagai wadah tempat pensil, tempat penggaris, tempat penghapus bisa kita pakai lagi. Kemudian kita hias-hiasin dengan cantik, disulap jadi bagus lagi. Atau tempat pot bunga, wadah bisa dari botol minum yang sudah nggak kita pakai lagi, daur ulang ya kan. Nah, selanjutnya ciri rumah yang bersih dan sehat, yang poin ketiga. Nah, ini dia adanya ventilasi. Is mau panggil Jaden Halim, silakan Jaden. Yes, Miss. Ventilasi membantu Ulang nak, adanya ventilasi. Ventilasi membantu pengatur sirkulasi udara di dalam rumah untuk kesehatan agar udara di dalam kamar tetap segar. Iya, jadi yang ventilasi itu jendela ya, jendela rumah. Ini gambarnya. Tadi sudah ada dibaca oleh Adera Asifa di halaman 69 mengenai lingkungan rumah. Jadi jendela itu maksudnya seperti ini. Nih, ventilasi. Ada di rumah seperti ini. Nah, jadi tempat keluarnya udara masuk ke rumah. Nah, ya supaya nggak pengap rumahnya dibuka ventilasinya. Tapi sayang, setiap salahnya ini wajib dibersihkan supaya nggak nempel debu sama kotoran. Ketika kamu sedang berhadapan dengan ventilasi, kamu nggak menghirup udara yang kotor. Kamu menghirup udara yang bersih. Supaya kamu lihat bersih ya. Simak jendelanya kan. Lihat lantainya bersih nggak? Bagaimana dengan barang-barangnya? Rapi tidak? Mau seperti ini? Praktekkanlah di rumah. Nah, harus bersih-bersih. Ini juga jendela rumahnya juga dibersihkan. Coba lihat jendela rumah kamu bersih tidak, nak? Ventilasinya dibuka tidak seperti yang tadi Miss kasih tunjuk. Ventilasi di rumah kamu. Itu juga ya. Ya, Dok. Kita harus dibersihkan ya. Nah, oke. Karena kamu juga mestinya nyaman di rumah. Ya, inilah ventilasi. Tempat keluar masuknya udara, ya. Atau pertukaran udara boleh. Jadi setiap kacanya Pak Togi wajib dielap. Ya, Pak Togi seperti ini dibersihkan. Kalau enggak nanti berdebu. Ya kan? Banyak kotoran begitu. Oke. Paham ya sampai di sini mengenai ventilasi? Ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat apalagi nih selain adanya ventilasi. Selanjutnya yang mana? Ada yang tahu? Ya, bebas dari serangga yang kotor. Halo dia Melody, silakan baca. Yes, Miss. Bebas dari serangga kotor. Salah satu ciri-ciri rumah sehat itu adalah bebas dari serangga kotor. Kamu harus tahu kalau serangga kotor itu lebih senang tinggal di tempat yang tidak higienis. Mau tahu yang namanya serangga? Nah, ini serangga. Ya, kecoa. Ya, serangga yang kotor atau kecoa. Nah, hewan ini suka di rumah yang bersih atau yang kotor? Yang kotor. Kalau mau datang dia, nah, kotornya jalan rumahnya. Datang dia. Nah, ya.
Nah, jadi harus bersih-bersih, nak. Setiap hari, pagi dan sore. Disapu rumahnya, dipel. Benar nggak, Lionel? Supaya wangi lantainya. Dia nggak mau wangi-wangi. Aduh, kenapa wangi ya rumahnya si Soner? Aduh, kenapa wangi rumahnya si Lionel? Saya mau yang kotor-kotor nih. Ya, dia nggak berani masuk ke rumah kita. Nah, ya, lihat. Dia suka dan senang, bahagia dia senang tinggal di tempat yang tidak higienis alias yang kotor. Oke, selanjutnya masih Alodia yang baca. Silakan Alodia. Alodia. Oke, buka lagi mikrofonnya, nak. Yes, Miss. Jenis-jenis serangga kotor itu diantaranya seperti nyamuk, lalat, rayap, dan kecoa. Serangga-serangga tersebut pastinya sangat mengganggu kamu saat melakukan kegiatan di rumah dan berbahayanya bisa mendatangkan penyakit. Paham? Serangga yaitu Nyamuk, lalu lalat, kemudian kecoa, rayap, kecoa. nah jadinya sangat mengganggu di rumah kita, ya, mengganggu dan mendatangkan apa? Penyakit. Sudah tahu kan? Oke, thank you ya Alodia. Jadi harus dibasmi. Nah, ya harus dibasmi siapa? Kecoa tadi, ya. Jangan dibiarkan lama-lama di rumah kita. Setuju? Oke deh. Selanjutnya saya mau panggil Jenika. Mana nih Jenika? Yes, Oke, silakan lanjut. Baca. Yang kelima. memiliki lantai. Kamu tentunya setuju kalau lantai menjadi salah satu komponen yang paling penting di rumah. Apalagi hampir seluruh kegiatan yang kamu lakukan dengan keluarga saat di rumah selalu berhubungan dengan lantai. Kamu harus selalu menjaga kebersihan dari seluruh lantai yang ada di rumah. Oke, sebentar Jenika, masih aktif mikrofonnya ya. Kira-kira ini bagaimana lantainya Jenika? Bersih, Miss. Bersih sekali ya. Lalu ini bagaimana? Bersih, Miss. Bersih juga. Oke, lanjut baca ya. Dalam satu hari seluruh anggota keluarga yang ada di rumah bisa hilir mudik menginjak lantai yang satu ke lantai yang lain. Pasti kamu bisa bayangkan sendiri bagaimana banyaknya debu kotoran bahkan kuman di lantai setiap harinya. Kamu harus selalu memastikan kalau rumah kamu bisa menjadi salah satu kriteria dari ciri rumah yang bersih. Oke, nah jadi cepat. Kita lihat lagi. Bersih nggak ini rumahnya? Bersih sekali, Miss. Bersih sekali, kata Jenika. Nah, jadi nak, anak-anak kelas 2A, baik yang di kelas maupun yang di rumah, coba cek lantai rumahnya. Apakah kilat bersih? Nah, kalau lantai kamu termasuk yang bersih juga seperti ini, sayang. Sudah? Artinya, rumah kamu tergolong ciri-ciri rumah yang sehat. Ya, itu aja. Cuma kamu yang tahu, kamu yang bisa melihatnya ya, dan bisa menilai sendiri. Oh iya, rumah saya bersih. Kata Nis, kalau rumah bersih berarti termasuk kelompok rumah yang sehat. Begitu bebas dari serangga kotor. Oke, kita lanjut ya. Ciri-ciri rumah yang sehat dan yang bersih apalagi nih? Poin ke-6. Saya mau baca di kelas. PTMP. Siapa? Sonar. Tunggu ya Prita. Mau baca Sonar.
Oke, silakan. Tidak berbau. Terkisih nggak suaranya? Terkisih suaranya? Bau tersebut higienis di dalam hal yang tidak higienis makanan apa? Ya. Atau oke, nah thank you ya, Sonar. Tidak berbau. Baiknya bagaimana? Baiknya di sumber apa sekarang? Iya, jadi siapa yang hobinya suka dengan harum-harum ruangan? Wah, semua suka ya. Seperti inikah kamu di rumah? Wangi-wangian di rumah suka nggak? Hobi nggak? Menyemprot sudut, semprot lagi, semprot di sudut sana. Ada nggak seperti itu di rumah? Iya, nah jadi nak, kalau kamu mempunyai kebiasaan suka mengolesi harum-haruman ruangan di rumah, berarti rumah kamu itu bebas dari bau yang tidak sedap. Nah, jadi bau yang tidak sedap itu, Owen, Jessica Islihuang, dengarkan ya saya, Jessica. Nah, itu sumbernya berasal dari apa? Makanan basi. Contoh, di dapur. Ini makanan yang semalam itu belum dicuci piringnya. Sampai basi tergeletak di atas meja. Kenapa nggak sampai dibersihkan? Sampai berdua hari di dapur. Akhirnya apa? Sudah basi makanannya, menimbulkan bau tidak sedap saya. Kemudian pakaian kotor yang sudah di hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Kamis, tidak dicuci-cuci, numpuk-numpuk di dapur. Apa yang menimbulkan apa nih? Sumber apa? Iya, jadi dia juga bisa menyebabkan sumber bau yang tidak sedap. Pakaian kotor yang sudah menumpuk-numpuk tidak segera dicuci. Kemudian hewan peliharaan. Siapa yang suka melihara hewan di dalam rumah? Boleh-boleh saja. Asal si hewan tadi, asal si hewan tadi juga harus kamu rawat nak, dengan cara dimandikan, pakai shampoo ya, jadi bulunya tuh juga bersih ya. Kemudian dirawat, dikasih makan, dikasih minum ya. Jangan lupa dimandikan juga hewan peliharaannya, pakai shampoo supaya harum dia. Namanya tinggal di rumah ya, harus bersih juga hewan tadi. Nah, kalau kita malas-malas melihara hewan, dia dibiarkan tidak mandi ya, kemudian makanannya berserapan, rumah kamu juga akan menimbulkan bau tidak sedap. Mau nggak seperti itu? Enggak ya. Jadi jangan menunda-nunda bersih-bersih rumah ya. Jadi itulah tadi tips bagaimana supaya kamu tetap rumahnya tetap dalam keadaan bersih dan sehat. Nah, selain sering menyemprot pengharum ruangan, kira-kira di rumah kamu seperti ini enggak? Kondisi lemari bajunya? Tidak. Nah, jadi bagi yang tidak, cobalah belajar merapikan, ya, melipat pakaian dengan rapi supaya pakaian kamu pada saat dipakai nggak kusut, nah, tertata dengan rapi. Belajar, ya pelan-pelan belajar bisa, oke sayang? Nah, ya kan sudah belajar kita harus tetap dalam keadaan rapi. Oke, selanjutnya Miss mau panggil Jessica Islihuang. Silakan Jessica. Yes, Miss. Untuk itu
Kamu harus langsung membersihkan sisa makanan dan pakaian kotor yang menumpuk. Selain itu, membersihkan juga kotoran hewan pelihara secara rutin setiap harinya. Nah, sudah tahu kan? Oke, baiklah. Masih Jessica yang baca ya. Sekarang poin ke-7. Silakan Jessica. Memiliki? Wah, Jessica sedang nggak aktif. Oke. Nah, kita sambung lagi di hari Senin ya. Karena waktunya sudah mau habis 1 menit lagi. Jadi, Miss undur diri dulu ya. Nanti hari Senin kita sambung yang ini, sumber air bersih. Oke? Selamat pagi and see you. Bye-bye.